warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Ngopi Instan, Ngobrol Pintar KJRI. Ngobrol Pintar interaktif dan spontan dari KJRI Hong Kong. Senang sekali malam ini saya Ayu Saptaning Tias bisa bertemu kembali dengan teman-teman semuanya di Ngopi Instan episode pada malam hari ini. Seperti biasanya, mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan Ngopi Instan pada malam ini sudah follow dan juga mengikuti Facebook dan juga media sosial lain dari KJRI Hong Kong. Kita juga ada di Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Pastikan teman-teman sudah follow dan like kita di media sosial KJRI Hong Kong untuk mendapatkan info-info terkini dan juga terupdate yang pastinya berguna untuk semua teman-teman warga negara Indonesia baik di Hong Kong dan Makau. Seperti biasa juga, nanti kita sepanjang acara mengundang teman-teman semua untuk ngobrol bareng bersama kita dan juga menyampaikan pertanyaan di WhatsApp kita di 94001506. Sekali lagi di 94001506, silakan. Nanti kita bisa, teman-teman kalau mau bertanya ke narasumber kita atau ngobrol-ngobrol bareng, silakan menyampaikan pertanyaan ke WhatsApp, karena kita akan pilih 2 orang penanya terpilih yang akan mendapatkan undian tabungan sebesar 500 Hong Kong dollar dari Bank BNI Hong Kong. Di episode sebelumnya juga kita sudah pilih 2 penanya yang telah menyampaikan pertanyaan ke kita dan mendapatkan undian 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Yang pertama adalah Saudari Galuh Nugroho Yanti binti Suyoto dan Saudari Umiatun. Selamat Saudari Gali dan Umiatun, semoga undian tabungannya berguna. Dan kita juga sekali lagi mengundang teman-teman semua ya, nanti silahkan kalau mau ingin bertanya, menyampaikan pertanyaan, atau sekedar menyampaikan cerita juga boleh. Nanti kita akan bacakan dan diskusikan bersama-sama. Baik, pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan beberapa teman-teman PMI di Hong Kong, teman-teman kita pekerja migran, mengenai karya-karyanya selama ini yang banyak sekali ditelurkan atau dihasilkan ya, selain bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong ini. Tema kita semangat berprestasi dan kita akan sharing-sharing bersama teman-teman kita. Yang pertama ada Mbak Judi. Selamat malam Mbak Judi. Kemudian ada Mbak Suci Resmiati dan Momon. Halo, halo, halo. Apa kabar? Boleh kita langsung dibuka aja mic-nya, kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Teman-teman nanti mungkin menyapa dulu teman-teman yang nonton Ngopi Instan malam hari ini. Boleh, silakan. Mungkin dari Mbak Judi dulu boleh. Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bu Ayu, selamat malam Mbak Suci, Kak Momon, dan juga teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga selalu sehat, selamat bertemu kembali. Kita 1 jam ke depan akan ngobrol-ngobrol santai, tapi semoga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Selamat menyimak. Iya, keren banget nih Mbak Judi. Kemudian Mbak Suci nih bisa sambil kenalan juga cerita mungkin sudah berapa lama kerja di Hong Kong nih. Selamat malam semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Bu Fani, Bu Ayu, dan tentunya pihak KJRI yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ini suatu kehormatan ya bagi saya bisa dapat bergabung di acara malam hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Suci Resmiati, saya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Dan saya selain sebagai PNI, saya menjadi volunteer di TCK Learning Center sebagai tutor komputer basic, bahasa Inggris basic, dan bahasa Inggris basic kelas malam. Dan selain ngajar di 3 itu, saya juga managing semua kegiatan di TCK Learning Center. Jadi dari pembukuan, pembuatan jadwal, ngatur workshop, dan sebagainya.
Di samping kesibukan tersebut, saya juga sebagai murid sewing ya, murid menjahit. Jadi paginya ngajar, siangnya ngurus segala macam, dan sorenya saya jadi murid menjahit. Nggak mungkin bagi teman-teman yang saat ini lagi menyimak ya, mungkin lagi butuh informasi tentang tempat belajar atau tempat les, bisa menghubungi saya di Facebook saya, Cici Resmiati, atau Physical Learning Center. Ya, dan saya juga alumni Saint Mary University. Setelah saya lulus Saint Mary University, saya melanjutkan ke Masteral Education, dan saya juga ngambil 18 kuliah 18 unit ya, Capstone College juga. Jadi mungkin itu perkenalan dari saya ya. Ya, jadi saya di Hong Kong, jangan ngomong, malu lagi. Malu ya kalau ngomongin. Sudah berapa lama di Hong Kong ini, Mbak Suci? Hampir 14. Oh, oke. Tadi melihat dari kegiatannya saja sudah banyak. Terus tadi juga sebelumnya sempat cerita-cerita kalau karya-karya puisi dan tulisannya juga banyak juga ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya gimana. Ya, boleh ya. Ceritanya tuh bisa menghasilkan karya yang begitu banyak. Dan juga halo Momon. Momon, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, senior nih, lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk apa ya? Sibuk-sibukan. Masih meneruskan ini, Bu, karya. Masih insya Allah. Oke, saya kenalkan dulu ya. Nama saya Momon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Ayu, selamat malam Ibu Fani. Selamat malam Kak Judi dan Kak Suci. Untuk teman-teman PMI juga selamat malam. Saya berasal dari Indramayu. Kesibukan saya dan kreativitas saya selain menjadi PMI adalah penulis lagu ya, lebih tepat mungkin seperti itu. Ya, selama ini sih ya penulis lagu dan jingle. Itu aja sih, mungkin lebih dominannya ke situ. Terima kasih. Banget nih, keren-keren semuanya. Mungkin kita ngobrol satu-satu ya, dari Kak Judi dulu nih. Kak Judi ini kan senior. Ya, senior ya. Gimana nih? Ini Kak Judi ini salah satu karyanya adalah menyumbangkan tulisannya di sebuah buku judulnya My Voice. Bener gitu ya? Boleh diceritakan nggak gimana awalnya menulis, kemudian prosesnya juga gimana tuh bisa menulis? Ya, sebelumnya terima kasih Bu Ayu untuk kesempatannya, juga Bu Fani. Suatu kehormatan ya bisa hadir di sini menyapa teman-teman semuanya melalui ngopi instan. Suara saya sampai ya Bu ya? Sampai ada. Oke. Ya, terima kasih KJRI Hongkong untuk kesempatannya. Saya rasa ini sebagai suatu kehormatan karena saya meyakini di luar sana masih banyak sekali teman-teman PMI yang lebih baik dan lebih banyak karyanya dibanding saya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk KJRI Hongkong. Untuk karya saya, ya betul Bu, ini kebetulan masih ada di sini, My Voice, bukunya. Ini karya saya yang keempat Bu kebetulan. Karya saya yang keempat, yang English version ya, karena 3 karya sebelumnya sama bentuk masih antologi, istilahnya itu menulis bareng-bareng ya dengan teman penulis. Tetapi yang 3 sebelumnya, mulai dari tahun 2016 itu berbahasa Indonesia, dan kebetulan di My Voice ini di volume 4 saya ambil bagian bersama dengan para penulis dari beberapa negara seperti dari Belanda, Australia, Singapura, England, pokoknya dari banyak negara, dan hanya saya yang kebetulan berasal dari Indonesia dan sebagai pekerja migran Indonesia. Jadi keren. Jadi saya harus punya bukunya dong, ini saya belum dapat loh. Iya, aku aja belum dapat Kak Judi. Bukunya ya, untuk bukunya bisa order di Amazon karena memang dijualnya di Amazon Kak Suci. Ya, jadi nggak ada yang gratis ini? Gimana?
Nggak ada yang gratis ini. Kebetulan yang gratis sudah habis ya. Aduh, ketelat. Iya, jadi My Voice ini launching di bulan April tahun ini. Tulisan ini bersama dengan 20 penulis wanita dari beberapa negara dengan berbagai profesi yang pastinya profesi mereka sangat luar biasa sekali, sangat inspiratif sekali. Saya menulis My Voice ini dimulai dari bulan Januari, Bu Ayu. Di bulan Januari kebetulan waktu itu saya kebetulan adalah ambasador di Pathfinders Hong Kong, dan waktu itu CEO dari Pathfinders Hong Kong, Miss Inggutin, meminta saya untuk mencoba karena waktu itu dibuka lowongan untuk My Voice volume 4. Jadi saya ditawarin waktu itu, ayo kamu bisa menulis, tulisan kamu bagus gitu. Awalnya saya antara iya dan tidak, apakah iya, apakah tidak, karena satu, bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, bahkan sangat tidak bagus sekali begitu ya Bu ya. Ditambah lagi dengan beberapa penulis yang dari luar yang saya rasa juga mereka jauh lebih luar biasa, jadi sempat agak minder juga. Tetapi dengan dibantu oleh para trainer dari Pathfinders Hong Kong, terutama senior manager Pathfinders Hong Kong, Kak Christina Zebua, yang terus meyakinkan saya, kamu bisa, dan akhirnya saya bisa. Seperti itu, Bu Ayu. Banget. Keren, tadi sempat bilang kalau pertama menulis sejak 2016 ya. Jadi ini sudah buku keempat. Kalau maksudnya saya menulis sebetulnya sudah dari saya remaja. Jadi sebelum saya berangkat ke Hong Kong di 2009, di tahun 90-an sampai dengan periode 2000, saya ini penulis lepas di beberapa surat kabar, Bu, di Indonesia. Nah, tetapi hanya penulis lepas gitu. Jadi yang saya katakan di tahun 2016 adalah yang dibukukan. Yang menjadi karya buku baru di tahun 2016. Yang pertama itu bukunya berjudul Langkah Menjemput Sukses. Waktu itu bersama dengan inspirator Pak Johannes Arifin dan Koran Kindo Hong Kong. Kemudian itu juga sama antologi, penulis beberapa teman-teman PMI juga, PMI Hong Kong. Kemudian yang kedua, Serumpun Bunga, itu kumpulan puisi. Yang ketiga, 25 Tibet, 25 kisah inspiratif perempuan di seantero negeri. Ini buku antologi juga bersama dengan para mahasiswa filsafat UGM di tahun 2019. Dan yang keempat ini, My Voice ini, 2022. Oke, keren banget. Keren. Kalau boleh tahu, tulisannya ini banyak menceritakan tentang apa nih? Tadi ada banyak cerita pendek ya, dan juga ada puisi juga. Iya, jadi sebetulnya antologi yang saya tulis dari dulu sampai sekarang itu tetap sama. Saya mengambil basically-nya dari kisah saya, lebih tepatnya dari kisah saya, tetapi basically-nya juga ke semua pekerja migran. Artinya permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia ataupun pekerja migran asing di Hong Kong khususnya, itu yang saya angkat, Bu. Problemnya, masalahnya, seperti itu. Kemudian tidak hanya di situ, yang kemudian selain masalah yang saya angkat juga saya sertakan solusinya apa sih yang harus dihadapi, bagaimana seharusnya kita menghadapinya, menghadapi setiap persoalan. Intinya ada pembelajaran atau ada semangat yang harus saya sampaikan ke teman-teman. Dengan garis bawah mengambil contoh kasus yang terjadi pada saya dulu. Jadi biasanya nih Bu, kalau teman-teman itu kan lebih mudah untuk menyerah sebelum mau berusaha ya ketika menghadapi masalah. Nah, saya mengambil contoh masalah saya. Mungkin ada yang berkata atau yang mengatakan ya kalimat-kalimat yang mungkin sedikit miring gitu, yang mengatakan masalah pribadi kok diceritakan ya. Tetapi bukan itu yang menjadi poinnya. Jadi biasanya orang itu kalau punya masalah, kalau kita kasih solusi, akan menjawab atau mengatakan,
kamu nggak ngerti, kamu nggak ngalamin sih, gitu kan ya. Iya. Jadi dengan saya mengatakan enggak kok, saya ngalamin, saya pernah ada di posisi itu, makanya saya tahu apa yang mesti kamu kerjakan, apa yang mesti kamu lakukan. Kalau saya bisa sampai di titik ini, kamu pasti bisa. Itu yang selalu saya tekankan, gitu Bu. Jadi perasaan atau feel yang saya dapatkan itu lebih mudah untuk saya sampaikan ke teman-teman. Dan alhamdulillah itu pula yang menjadi dasar saya melakukan pendekatan ke teman-teman, karena kebetulan juga kan saya juga aktif di beberapa kegiatan. Tidak mau disebut sebagai konselor karena saya bukan konselor, saya hanya teman curhat. Jadi kalau misalkan ada teman yang bertanya kepada saya, minta solusi, ya itulah lebih ke dari hati ke hati. Dan alhamdulillah selama ini baik juga sih responnya dari teman-teman. Dan yang lebih membanggakan adalah bahwa teman-teman mindset-nya udah mulai berubah, bahwa setiap masalah itu pasti ada solusi, ada jalan keluarnya, seperti itu. Oke, jadi pertama memang pengen berbagi kisah ya, dan Betul, kedua juga betul. harapannya dari kisah itu bisa jadi pembelajaran gitu untuk teman-teman yang membaca, baik teman-teman sesama PMI ataupun teman-teman pembaca umumnya ya, karena kan mungkin tidak semua orang tahu bagaimana kisah-kisah teman-teman pekerja migran nih, yang saya tahu sudah sangat-sangat menginspirasi pastinya. Dan luar biasa sekali Kak Judi ini sudah menjadi bagian dari satu orang yang berani bersuara, mungkin di satu sisi begitu, dan yang kedua adalah juga menjadi mungkin inspirasi juga ya untuk teman-teman semua yang mungkin yang punya permasalahan yang serupa dan lain sebagainya, bisa memetik pelajaran dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Kak Judi ini. Oke, mudah-mudahan ini awalnya memang dari hobi ya. Tadi kalau dari cerita hobi menulis begitu ya. Hobi menulis, kemudian ya kan gini, kadang-kadang kita punya penyaluran hobi yang berbeda-beda ya Bu Ayu ya. Nah kebetulan hobi saya itu curhatnya itu biasanya dalam bentuk tulisan. Kalau dulu itu ditulis di buku gitu kan ya. Nah sekarang ini iya. Suka nulis diary nih dulu nih kayaknya. Iya betul sekali. Nah kemudian sekarang di zaman medsos ini banyak tulisan-tulisan saya yang saya tulis di media sosial saya, di Facebook saya atau Instagram saya gitu. Dan beberapa waktu yang lalu sempat juga ada publisher dari Indonesia yang ingin untuk membukukan tulisan-tulisan saya gitu. Tapi sayanya masih belum sempat untuk mengumpulkannya satu persatu. Jadi sabar dulu lah, juga bukan prioritas banget sih ya Bu ya. Lebih ke lebih untuk berbagi aja sih. Ini perempuan Indonesia, pekerja migran Indonesia, kita kuat, kita lemah, hanya seperti itu tujuannya sih Bu. Kalau untuk dibukukan itu kan bonus ya Bu ya. Bonusnya dibukukan menjadi sebuah buku yang bisa dinikmati seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Sukses terus dan pastinya kita menunggu karya-karya selanjutnya nih dari Kak Judi nih. Dan terima kasih. Selanjutnya mungkin kalau sebelumnya antologi, selanjutnya bisa bikin novel kali ya. Berharap sekali Bu, berharap sekali bisa. Cuman ya ini Bu, seperti tadi Bu Ayu sempat sampaikan di awal, menulis itu mut-mutan ya Bu ya. Kalau moodnya lagi baik, betul sekali itu. Iya. Kalau moodnya lagi baik Bu, 5 menit 10 menit jadi itu Bu, satu paragraf, atau bukan satu paragraf, mungkin satu bab ya gitu. Tapi kalau moodnya lagi jelek ya Bu, mau sebulan 2 bulan amleng Bu. Iya, betul sekali Kak Judi. Betul sekali itu. Nah, ini kita bisa sharing-sharing nih nanti apa saja kendalanya sebagai penulis ya, ataupun pencipta karya yang lain-lainnya. Tapi sebelum itu kita ke Mbak Suci dulu nih. Mbak Suci ini juga suka menulis puisi dan juga cerita juga ya, hampir sama dengan Kak Judi tadi. Bisa ceritakah apa karya-karyanya selama ini? Apa saja yang ditulis, terus seputar apa nih biasanya yang disampaikan? Ya, sebelumnya sih saya itu sebenarnya saya merasa saya itu nggak punya talent di menulis ya. Ini awalnya dulu
di tahun 2016 itu kan saya join kelas di TCK Learning Center, dan saya di situ ngambil les bahasa Inggris. Dan di kelas bahasa Inggris Advent itu ada yang namanya sesi creative writing. Jadi di situ akan muridnya itu disuruh menulis cerita ataupun puisi. Dan awalnya saya juga nggak percaya diri. Saya cuma, yang penting saya nyoba dulu deh. Urusan diterima atau berhasilnya tuh urusan belakang. Yang penting saya nyoba dulu kayak gitu ya. Just for fun. Kayaknya itu kebanyakan dari teman-teman kuncinya itu ya, harus coba dulu ya. Iya, betul, Bu. Karena kita nggak tahu kemampuan di dalam diri kita ya. Iya, betul sekali. Karena saya merasa, saya tuh nggak punya bakat di menulis kayak gitu kan. Dan dikasih PR. Pokoknya terserah kalian mau menulis cerita atau membuat puisi. Dan waktu itu saya coba-coba deh bikin puisi, siapa tahu jadi gitu kan. Nah, setelah itu saya nulis. Setelah menulis saya kirim ke guru bahasa Inggris saya, Miss Becky waktu itu. Miss Becky terus dapat tanggapan yang positif. Dan puisi kamu bagus kok. Oh gitu kan. Terus ada sedikit dikoreksi kan dalam bahasa Inggris karena nulisnya otomatis kayak kita orang Indonesia kan bahasa Inggrisnya masih amburadul gitu kan. Dan setelah itu saya kirim, dapat tanggapan yang positif. Setelah dapat tanggapan yang positif, waktu itu TCK Learning Center itu mau menerbitkan majalah. Dan Miss Becky itu ngomong, Suci, boleh nggak puisimu dimuat di majalahnya TC? Oh, dengan senang hati. Dan dari situlah kok saya bisa gitu kan, kok saya bisa. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian TCK berkolaborasi dengan Hong Kong Writers Circle di sini. Nah, setelah itu lagi-lagi saya setiap kali ada PR-nya itu ditugasin untuk membuat puisi atau cerita. Dan lagi-lagi nyobalah ini apa saya bisa ya kayak gitu. Ya. Iya, dan pokoknya nyoba aja dulu lah, urusan diterima atau dipilih enggaknya urusan belakang kayak gitu lagi. Dan saya coba, saya kirim ya. Sebelum dikirim itu kan biasanya saya ada diskusi dulu sama Miss Becky ya, guru bahasa Inggris saya. Jadi ada pengecekan untuk grammarnya, apakah ini pas apa enggaknya, seperti itu. Tapi alhamdulillah tidak ada, maksudnya ada komentar-komentar tapi sedikit sih. Terus saya dikirim sama Miss Becky ke Hong Kong Writers Circle itu. Nah, kayaknya 1 bulan atau 2 bulan kemudian saya dapat puisimu terpilih. Nah, gitu kan. Setelah puisinya terpilih, terus dikasih tahu, tapi kamu harus siap menerima kritik dan saran yang mungkin kritiknya itu pedas nantinya kayak gitu. Karena ini antologi juga, kumpulan dari di sini tuh orang asing semua. Dan jadi kayak saya ini pokoknya nervous kan saya, gimana ini kayak gitu. Dan setelah dikirim nanti akan dapat komentar. Jadi nggak langsung saya nulis langsung diterbitkan, itu nggak. Jadi ada prosesnya. Jadi setelah kirim saya dapat komentar dari semua penulis puisi. Ya, dan saya juga berhak untuk mengomentari puisi mereka. Setelah mereka mengirim lewat email komentar-komentarnya, dan kemudian kita akan ada meeting face to face. Ya, setelah ada meeting nanti kita dikritik, disuruh baca, nanti dikritik. Oh, di bagian ini kalau menurut penulis si A ini kurang tepat. Oh, kayak gitu. Jadi ada sebuah diskusi. Setelah itu, setelah didiskusi seperti itu, jadi saya akan memperbaiki. Jadi dikasih waktu untuk memperbaiki. Setelah memperbaiki, nanti saya kirim lagi ke Miss Becky, ke guru bahasa Inggris. Apakah ini enggak? Jadi Mbak Suci ini ketemu dengan platform yang tepat ya, tempat yang tepat. Tadi sudah ada bakat menulis, kemudian terus-menerus diasah dengan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya semakin bagus gitu ya. Jadi sekarang sudah total ada berapa buku nih yang ada karyanya Mbak Suci nih? Yang kemarin yang tahun 2021 ini, pertama tahun 2019 itu pertama ya join yang di Hong Kong Writers Circle ini dengan judul buku
Coming to Our Sense. Itu pertama puisi saya dengan judul To the Sowing Grass. Keren. Bertanya pada kita ini ya, boleh dibacakan satu bait atau dua baitnya gitu ya, sambil biar teman-temannya juga tahu yang lainnya gimana nih. Kan bukunya udah nanti juga paket Indo yang pertama, masing-masing Bu. Kak Judy juga nanti bisa dibacakan. Ya, boleh. Karyanya. Tapi kalau karya yang pertama, buku yang pertama itu bukunya sudah paket Indo. Dan setelah itu ya ini lagi proses penerbitan yang ketiga. Kemarin tanggal 27 Juli itu untuk kirim draft yang terakhir. Jadi ini lagi nunggu penerbitan buku yang ketiga, biasanya akan terbit launchingnya itu di bulan November. Keren. Kita tunggu nih karya terbitan terbarunya dari Mbak Suci. Ya. Oke, next kita ke Momon. Hai Momon. Kalau Momon ini banyak menulis lagu dan jingle ya. Saya dengar-dengar katanya lagunya sampai 100, bener nggak tuh? Oh, masih di mute. Bisa di unmute dulu. Halo, selamat malam. Gimana? Ya, saya mah kalah semua ini senior semua, Bu ya. Saya junior ini. Ayo dong, ini saatnya belajar cerita nih. Karyanya juga nggak kalah luar biasa ya dari teman-teman yang lain juga. Dan juga ya tadi sempat yang disampaikan Kak Judy juga, ini bagian saja dari teman-teman PMI kita yang luar biasa juga karyanya. Yang lain ada lebih banyak ada banyak lagi teman-teman di luar sana dengan karya-karyanya yang juga tidak kalah hebatnya ya. Tapi benar. Untuk kesempatan ini kita ngobrol bertiga dulu, nanti mungkin kesempatan lain kita bisa sama teman-teman yang lain juga. Iya, saya juga melihat perkenalkan saya Momon ya. Kalau saya lebih dominan ke musik, penulisan lagu. Memang suka musik ya, hobinya musik dari dulu gitu, dari kecil atau gimana? Nggak ngerti, itu pun kayaknya nggak sengaja kayaknya. Itu tuh pertama banget bikin lagu pertama itu kelas 5 SD. Wah. Kelas 5. Iya, kelas 5 SD bisa itu main musik dari kecil berarti ya? Enggak. Biasanya apa? Main apa? Nyanyi-nyanyi sendiri atau pakai gitar atau gimana? Iya, pertama kali bikin lagu, maksudnya bukan bikin ya, tanpa sengaja nyiptain nada sama lirik itu juga pas lagi mainan. Itu kan. Jadi pas mainan di rumah itu nemenin adik lagi mainan rumah-rumahan. Nggak tahu, pokoknya tiba-tiba sambil nyanyi, sambil kayak gitu terus sampai keinget, terus sampai lama gitu kan. Aku terus pikir langsung mungkin dapet itu melodinya, langsung dapet udah liriknya jadi lagu gitu ya. Jadi lagi nyeritain mainan rumah-rumahan, Bu. Terus sambil nyari ceritanya kehilangan seseorang, itu sambil dinyanyiin, ada nadanya, ada liriknya gitu. Akhirnya kan udah kayak gitu sampai beberapa hari pun saya ingat. Nah, aku pikir itu mungkin kebetulan gitu. Tapi pas menjelang ke SMP itu dapat juga lirik. Gitu. Lirik cuman dari nulis aja gitu kan. Akhirnya pelan-pelan saya nemu juga nada kayak gitu. Dan punya inisiatif untuk beli gitar itu saat itu SMP. Tapi 1 tahun saya nggak pakai karena saya nggak bisa main. Jadi saya frustasi. Tetap jadi saya mikirnya ini mah mungkin kebetulan gitu kan. Tapi ternyata pas SMA itu bertambah liriknya gitu, maksudnya nulis kayak gitu kan. Akhirnya teman-teman terdekat itu saya coba kasih tunjuk ya lagu saya gitu. Ini saya punya lagu, gimana? Akhirnya mereka tuh pada support dan kita bikin band di situ. Bikin band yang di kampung gitu kan, teman tongkrongan itu. Nah akhirnya dengan lagu ciptaannya Momon gitu ya. Iya, karena kan menurut mereka ini bagus. Biasanya gitu kan. Apa lagunya, soal apa, ceritanya soal apa? Kalau dulu yang kita sering nyanyiin itu ya mengenalmu, itu kan ceritanya jadi kayak inspirasinya dari lingkungan aja. Misalnya ada temanku misalnya cerita, terus aku tuh kayaknya gini nggak sengaja langsung jadi kayak gitu tuh, seringnya kayak gitu, Bu. Jadi saya bikin lagunya, akhirnya kita sempat bikin recording, dan dari band itu kita coba daftarin ke lomba di salah satu radio Indramayu, itu kita juara 1. Jadi kayak yang jadi makin ada daya tarik, harus kayaknya nyoba lagi kayak gitu tuh, kayak pengen
karena di sini udah juara gitu kan, mungkin kalau saya agak itu lagi nyobain kayak gitu, jadi ada pacuan. Akhirnya sampai sekarang begitu, bikin lagu terus recording, bikin lagu recording gitu sampai sekarang. Enggak juga sih, enggak sampai segitunya. Jadi saat itu tuh saya cuman kayak yang kayaknya nggak mungkin ya harus kayak yang berlebihan kayak gitu. Zaman dulu itu kayak terlalu sulit banget gitu, harus sampai mikirin buat sampai dikemas ke recording gitu kan, sampai ada ke publishing kayak gitu, kayaknya terlalu tinggi gitu. Jadi paling cuman udah rekaman di kampung aja udah seneng gitu, apalagi udah buat di kampung kan kayak buat indie band kayak gitu udah seneng gitu. Nah akhirnya udah ada, kebetulan ada yang support, dan pernah juga bikin jingle buat Yamaha Miosol zaman dulu itu tahun berapa ya, itu pernah kita ikut ke bikin jingle Miosol ke Bandung, tapi masih dalam bentuk CD. Dulu kan nggak ada kayak sekarang ya, lebih mudah gitu, jadi pakainya bentuk fisik, kita kirim ke Bandung gitu, dan alhamdulillah nggak lolos. Nggak apa-apa. Belum rezeki. Belum waktu itu. Iya, jadi dari situ tuh nggak putus asa. Akhirnya oke lah, kayaknya apa sih gitu kan. Jadi naik turun begitu kan. Terus alhamdulillah. Terus apa nih capaian yang paling Momon banggakan sampai saat ini, yang capaian yang tertinggi banget menurut Momon yang mana nih? Lagu apa nih? Dari Atau lagu jingle ya. apa gitu? Ya untuk di sini sih alhamdulillah ya sesuatu yang luar biasa menurut saya gitu. Karena saya juga bisa dipercaya dan menciptakan jingle Astelin, mohon maaf providernya disebut ya, apa-apa ya. Okay. Ya itu Astelin, As2N1 ya. Telin itu saya yang nyiptain lagu tahun jinglenya. berapa itu? 2021 atau 2020. Oke. Ya. Nanti kalau kita denger jinglenya Astelin berarti ini karyanya Momon, keren bisa banget. dilihat ya di YouTube-nya Kreasi Asik. Bisa lihat. Terus untuk Mas Prospera saya juga bikin, terus jadi beberapa juga pernah lah Kak Momon, kita juga pernah ini ya kan. iya lagu kita waktu buat lomba di UT itu ya, iya kita pernah ini ya kerjasama ya Kak, jadi nggak lolos juga ya, nggak apa-apa ya. Iya. Jadi proyek-proyeknya itu ada dulu, pertama itu diminta sama teman PMI buat lomba film, karya film pendek itu judulnya Pasporku Nyawaku. Itu pertama banget aku bikinin soundtrack buat temen, terus sama Kak Judi, terus buat Mas Prospera, terus Telin, terus soundtrack buat lomba-lomba film, lomba yang waktu dulu di KJRI juga kayak iklan Brunei Airlines dulu itu juga lagu original. Terus buat jingle BNI sama KJRI dulu sempat ada lomba juga, kita ikut nggak lolos. Terus film-film buat lomba sendiri juga kayak yang tahun sama Kak Ida Royani juga, itu berapa kali kita tuh alhamdulillah lolos. Film Penumpang Gelap itu pun lagunya original. Itu yang bikin. Jadi terus buat lagu semua original untuk soundtrack film atau apa gitu ya? Iya, jadi untuk jingle-jingle soundtrack-soundtracknya yang buat lomba sendiri kayak yang tahun 2021 nggak kemarin. Mau dimasukin ke label misalkan? Kalau sekarang sih atau sudah pernah mengirim tuh beberapa? Sebenarnya untuk sekarang lagu yang sudah jadi, sudah rilis itu ada 12 yang sudah rilis, udah dimasukin ke toko-toko kayak ke platform digital, itu sudah ada 12 lagu. Untuk yang dalam prosesnya itu juga sekarang ada 8. Jadi semua itu hampir yang nyanyiin itu teman-teman PMI. Kalau kita mau dengar karya-karya Momon nih lewat mana sih? Ada di YouTube atau di mana? Penasaran ya. Kalau ada yang punya Spotify bisa dari situ, juga ada dari YouTube musik juga bisa. Apa nih yang kita search? Saya langsung search sekarang nih, teman-teman yang nonton juga boleh nih search ya. Pakai Spotify. Namanya siapa? Momon ya? Enggak, kalau misalnya lagu di Spotify itu langsung ke judul. Tapi kalau YouTube, judulnya apa kalau nih? ke YouTube itu YouTube-nya Momon Ompong 13. Kalau single saya itu Arti Hidup. Itu saya yang nyanyiin. Kalau selebihnya itu teman-teman PMI Hongkong yang nyanyi. Arti Hidup ya. Keren. Iya, saya tuh kayak jadi makin termotivasi. Ternyata teman-teman PMI Hongkong ini memang luar biasa gitu kan. Setelah mereka, Kak ayo bikinin lagu kayak gitu, dan mereka tuh keren-keren suaranya kayak gitu. Jadi saya lebih semangat aja untuk
untuk Betul. berkarya kayak gitu. Banyak di Ya. sini gitu kan. Iya, Semuanya itu teman-teman di PMI di Hong Kong ini kan sangat luar biasa aktif sekali. Kita iya, juga senang sekali ngelihat gimana aktifnya teman-teman. Banyak sekali karya-karya tadi benar. dari baik dari menulis ataupun karya lagu juga, film, foto, luar biasa, keren-keren banget. Dan Iya. ini rencana ke depan apa nih setelah ini? Apa yang kita bisa tunggu dari Momon? Boleh ya sedikit kasih bocoran? Boleh banget dong. Kita pasti excited. Iya, ya Bismillah ya. Mungkin saya juga sudah lama banget gitu kan untuk ngegeluti kayak gini kan dari dari kelas 5 mungkin ya bikin terus sampai sekarang, dan jatuh bangunnya kan banyak. Ini juga ya contoh-contoh nih, salah satu ini karya-karya saya ini banyak banget yang mentahan di sini. Satu buku ini 100. Bukunya sampai jadul begini. Ini tuh dari yang waktu di Singapura tuh. Saya awet, saya selalu simpennya di sini. Kalau untuk planning ke depan itu insya Allah ya kalau nggak ada halangan. Jadi ada teman saya itu mau membantu untuk ngajuin karya-karya saya ke salah satu manajemen musik terbesar di Indonesia. Insya Allah minta doanya ya teman-teman itu ke labelnya Ahmad Dhani. Keren. Keren. Luar Iya. biasa, doa Mudah-mudahan terbaik lah minta doanya untuk ya. Momon. Semoga Sukses ya. sukses yang terbaik untuk Momon, untuk karyanya dan juga Iya. karya-karya lainnya yang Iya. selanjutnya dihasilkan. Soalnya ini sekarang lagi ngumpulin file-filenya dulu, terus jejak-jejak digital semuanya gitu. Karena berhubung Bang Ahmad Dhani masih sibuk, jadi nunggu waktu beliau santai, dan sekarang sambil berproses untuk ngumpulin data-data jejak-jejak digitalnya. Kita tunggu nih nanti Mutlak. Momon di bawah manajemen Ahmad Dhani. Doa terbaik ya Momon ya. Terus tadi kalau cerita dari teman-teman tuh kayaknya pastinya bisa sampai menelurkan banyak karya itu nggak ada, bukan tanpa kendala pastinya. Kalau biasanya nih apa ya faktor yang paling mendukung teman-teman bisa produktif untuk bikin karya tuh biasanya apa? Apakah support dari keluarga atau support dari lingkungan sekitar, dari majikan misalkan, atau dari organisasi ataupun kelas-kelas yang diikuti? Apa nih? Mungkin dari Kak Judi dulu boleh. Sebetulnya kalau untuk menulis ya ataupun karya apapun itu, kalau menurut saya itu support sistemnya justru lebih ke diri sendiri sih Kak. Ya, suasana hati kita, kalau memang hati kita lagi suasananya bagus, itu lancar, pikirannya lancar. Iya, jadi idenya akan mengalir, entah itu di jalan dimanapun itu kita bisa menciptakan karya. Itu nggak lama kok, 5 menit 10 menit kita udah punya bayangan apa yang akan kita tulis gitu kan. Nah, kemudian support system yang berikutnya itu ya jelas dari keluarga, kemudian juga dari majikan, dan untuk sekarang ini juga saya mau ngucapin terima kasih. I will say thank you for my boss, Miss Lam and Mr. Wong ya, because still on duty, tapi mereka udah ngasih saya waktu ya untuk ikut di malam hari ini. So appreciate banget, terima kasih. Ya itulah dari teman-teman juga ya, dari para sahabat-sahabat, dari bestie ya. Iya, teman-teman sahabat orang-orang sekitar gitu. Karena gini Kak, terkadang apa namanya, mood atau ide itu yang sudah sangat kita kuasai itu bisa hancur ketika suasana hati kita dengan teman-teman kurang bagus. Yeah. Atau suasana hati kita dengan orang-orang di rumah, dengan majikan kurang bagus, itu akan lenyap, akan hilang. Jadi karya mungkin jadi, tetapi hambar, tidak ada tidak ada penekanan inti dari apa yang mau kita sampaikan, itu nggak kena gitu. Nggak ada nyawanya. Ya, gregetnya nggak ada itu ya. Tidak ada ya. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih, boleh ya Bu Ayu ya. Silakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih selain untuk bos saya, Miss Lam and Mr. Wong, juga untuk CEO Pathfinder Hong Kong, Catherine Gurtin,
juga untuk teman-teman tim trainer dari Pathfinder Hongkong, Kak Christina, Kak Antaria, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka adalah support system yang luar biasa untuk saya. Lahir batin ya, sangat-sangat mengapresiasi apapun yang saya lakukan, support sekali. Juga untuk Miss Mira Gupta dan Shika Sharkar, beliau berdua adalah dari Global Publishing Global Influencer Publishing House, penerbit dari My Voice yang ada di Singapura. Penerbit My Voice ini berada di Singapura, Bu Ayu. Beliau dari Miss Mira Gupta dan Shika Sharkar. Thank you very much. Buku ini bisa teman-teman dapatkan di Amazon. Dan seluruh hasil penjualan akan didonasikan untuk Children Society di Singapura. Ya, jadi saja di Amazon ya, My di Voice. Amazon, dan kebetulan bestseller banget ini bukunya, jadi ya surprise sekali. Memang kita tidak mengambil keuntungan, saya pun tidak mendapatkan apapun di sini karena memang tujuan utama saya untuk menulis adalah bukan untuk itu ya Bu ya. Jadi memang semua donasi ini saya sudah menyepakati hasil penjualan untuk didonasikan seperti itu. Dan berharap sih buku ini bisa menginspirasi ya, semoga bisa menginspirasi semua teman-teman pekerja migran perempuan di seluruh dunia untuk tetap tegar, berjuang, bangkit, dan terus bisa mengatasi tantangan. Karena buku ini berkisah tentang pencarian jalan seorang pekerja migran yang merupakan penyintas dari TPPO, kekerasan fisik dan seksual. Buku ini juga bercerita tentang toleransi, tentang empati, tentang kasih sayang, dan juga bercerita tentang perjalanan penyembuhan seorang perempuan yang pernah mengalami trauma untuk diberdayakan, kemudian bisa memberdayakan orang lain. Ini kisah yang bisa kita ambil dari 20 penulis yang ada di My Voice volume 4 ini. Rise and fight, live to keep others alive. You are not alone. Itu yang saya sampaikan di situ. Yes, pesannya luar biasa sekali ya, dan juga harapannya semakin banyak lagi buku ini bisa mencapai ke teman-teman yang lain dan juga banyak dibaca dan pesannya juga mengena sesuai dengan yang diharapkan oleh Mbak Judy untuk pembaca sekalian semuanya. Ya, mohon dibantu teman-teman untuk membeli ya buku ini. Ya, bukan untuk saya pribadi, tetapi sekali lagi hasil penjualan seluruhnya akan didonasikan untuk Children Society Caring for the Future yang ada di Singapura. Jadi ini adalah society untuk LSM ya, untuk anak-anak yang tidak beruntung untuk bisa mendapatkan kehidupan masa depan yang lebih baik. Yes, kita dukung 100% Mbak Judy, dan terima kasih sharingnya, dan kita tunggu karya-karya selanjutnya juga dari Mbak Judy ya. Oke, mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mungkin baru mulai menulis atau baik menulis puisi ataupun cerita dan juga membuat lagu. Apa sih yang sebaiknya dilakukan supaya bisa diterima dengan baik, atau juga gimana caranya bisa diterbitkan ataupun bisa menemukan tempat atau forum atau platform yang baik, yang saling mendukung, itu gimana sih? Mungkin dari Mbak Suci dulu, boleh Mbak? Dulu awalnya gimana? Mungkin untuk teman-teman yang baru mau mulai nih, gimana sih menemukan orang-orang yang tepat untuk bisa mendistribusikan lebih jauh lagi karya kita? Masih di mute? Di-unmute dulu. Nah, kebetulan saya kan di TCK Learning Center waktu itu, jadi awal mulanya dari situ. Dan support system, kalau support system memang kalau saya lebih ke TCK Learning Center, karena di sini saya mendapat kesempatan dan support yang luar biasa yang mungkin saya tidak dapatkan di luar sana. Karena kebanyakan kalau
tentunya kemauan dari diri sendiri itu penting ya, kemauan dari diri sendiri untuk mau mencoba dan terus dapat dukungan dan kesempatan juga mungkin ini kesempatan bagi semua orang, tapi belum tentu semua orang itu mau mengambil kesempatan yang ada, biasanya seperti itu. Jadi kemauan, ada kesempatan dan spot ya. Spotnya ini memang Pak Kris yang luar biasa ya, Miss Becky dulu ini. Miss Becky sama Pak Kris itu luar biasa spotnya dan mengarahkan dan mereka selalu you can do it. Dan dari situlah akhirnya saya mempunyai kepercayaan diri untuk lebih melangkah ke step yang berikutnya, karena ibaratnya saya sekali menulis itu tantangannya bisa dibilang dengan senior-senior penerbit buku yang sudah profesional. Karena semua ini bukan orang Indonesia, orang Indonesianya cuma saya. Waktu itu pertama itu ada 4 orang dari TCK. Terus yang kedua itu cuma 2, saya sama Mbak Lia. Jadi pas launching tahun kemarin saya itu terharu tapi sedih karena tidak ada orang Indonesia saat saya presentasi. Jadi semuanya itu orang asing. Dan tentunya responnya juga baik ya dari dari yang membaca ataupun yang mendengar gitu ya. Luar biasa. Oke. Ya. Keren Luar banget. biasa. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana yang mempunyai bakat atau hobi sesuatu, teruslah. Mungkin saat ini belum mempunyai platform yang tepat, tapi suatu saat pasti akan ada platform yang tepat. Ya. Tapi bisa kita sepakati ya bahwa mencari network, mencari jaringan, dan juga mencari forum yang baik, yang tepat untuk mendukung bakat kita, mengasah bakat kita itu penting juga untuk penting sekali itu. Tambahkan Bu Ayu. Iya, silakan. Jadi mungkin seperti ini ya, untuk teman-teman pemula, bukan bermaksud untuk mengajari, tetapi biasanya itu teman-teman itu lebih fokus di hasil ya. Di hasil saya harus seperti ini, saya harus seperti itu. Kemudian biasanya mengcopy paste atau meniru orang lain itu sangat sulit sekali. Jadi saran saya adalah jadilah diri sendiri, jadi diri sendiri, menulis sesuai dengan kata hati sendiri, jangan meniru orang lain atau tulisan orang lain. Kemudian jangan memikirkan hasilnya. Kalau menurut saya lebih baik konsisten. Kalau tidak ada platformnya, kan teman-teman di sini punya media sosial sendiri. Jadi dimulai dari situ, dari media sosial. Kalau kita konsisten, rutin, misalnya dalam 1 hari bisa menulis 1-2 hari sekali di Facebook atau di IG-nya masing-masing gitu. Itu lama-lama orang akan tahu, oh ini sudah bisa menulis. Lama-lama juga networking itu akan tercipta dengan sendirinya. Ya, jadi jangan kita mencari, tetapi biasanya kalau orang Jawa bilang itu sudah konangan, sudah kuongan gitu ya, itu mereka yang akan mencari kita gitu loh, Ayu. Jadi menurut saya konsisten aja dulu nulis di platform. Kalau tidak ada platform, ya kita di platform sendiri milik pribadi gitu aja. Yang penting sendiri platformnya ya. Yang penting, benar. Yang penting jadi diri sendiri, jangan pernah meniru orang lain untuk menjadi orang. Bakat dan ya jangan takut untuk berbeda juga ya. Iya, betul sekali itu. Ya, kalau ikut arus sama dengan yang lain, nanti ya pokoknya dari unik hati lah ya. Iya, dari hati. Jangan mengikuti karena ajang trendy gitu. Nanti musiman. Nanti tahun ini kayak gini ikut, ganti lagi kayak gitu. Pokoknya konsisten bener itu Kak Jody. Ini poin penting yang dicatat dari para narasumber kita yang luar biasa ini, yang sudah punya banyak karya. Jadi teman-teman yang baru mau merintis, mau memulai menciptakan, jangan takut untuk berbeda. Kita semua unik dan kita harus percaya dan juga justru keunikan itu yang kita harus angkat ya, bahwa itu yang bisa menarik orang lain untuk melihat karya-karya kita. Baik. Ternyata sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita mungkin sambil bahas-bahas bareng ya. Kita baca nih pertanyaannya. Yang pertama, begini Pak, pertanyaan ini mungkin akan mewakili teman-teman yang lain. Ketika kita punya sebuah cerita hidup tapi tidak tahu tata cara menulis,
nulis dan mungkin waktu untuk menulis juga sangat sedikit. Gimana cara supaya cerita yang kita alami bisa menjadi sebuah karya yang mungkin cerita kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, kita punya cerita tapi nggak tahu memulainya mungkin ya, mulainya gimana, pengen berbagi tapi lewat apa ya, apa lewat tulisan atau lewat lagu, gimana memulainya, kira-kira gimana nih, ada yang mau Ngevlog sharing aja nggak? kalau menurut saya. Apa tuh, Kak Judi? Ngevlog aja. Jadi kan kadang memang untuk menulis itu kan agak susah ya. Teman-teman juga kadang malas untuk menulis dan tidak tahu kata-katanya seperti apa yang harus ditulis yang sekiranya sesuai pas. Jadi kalau menurut saya dibuat vlog aja, ngevlog seperti buat video sendiri, ngobrol sendiri gitu. Itu akan mengalir lancar semuanya, nggak akan ada yang terlewatkan, biasanya seperti itu, Bu. Ya, Dan bisa mungkin dicoba saya ya, tambah, bisa dicoba. mungkin saya tambahkan Bu Ayu. Ya boleh, silakan. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau menulis tapi tidak tahu memulainya atau gimana, kalau biasanya kan malu kan ya, kalau seperti yang Mbak Judi sarankan, biasanya kan malu kalau harus ngomong di depan video atau di platform gitu ya. Bikin aja nulis di buku diary. Dan saya ini ada saya berkolaborasi dengan Bangyo Magazine juga. Ini juga bagus buat teman-teman karena bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mungkin nanti bagi teman-teman yang mau menulis dan karyanya kepengen diterbitkan di majalah, bisa menghubungi saya, mungkin bisa saya arahkan ya. Ini karena ini dari teman-teman fisiknya juga saya yang biasanya menghandle untuk send ke Bangyo Magazine. Jadi nanti akan biasanya ceritanya saya tampung dulu, nanti saya koreksi, mungkin ada tambahan yang perlu ditambahkan atau bagaimana. Setelah itu baru saya kirim ke yang ownernya Bangyo Magazine. Jadi ini biasanya kalau bagus sih kalau yang sudah punya keberanian untuk berbicara di depan video atau blog itu ya Mbak Judi itu. Ya, tapi biasanya ada mbak-mbak yang malu itu ya. Dia punya sesuatu yang kepengen disampaikan tapi mungkin dengan cara menulis di buku diary dulu ya, biasanya itu mungkin lebih efisien. Atau mungkin direkam saja di handphone gitu ya, bisa gitu. Karena sekarang platform sosial media juga luar biasa, ada podcast juga sekarang kan, siapa tahu mungkin dengan tadi banyak ini kan di pertanyaannya kan menulis yang sangat sedikit waktunya, ya kan. Jadi ya kalau berdasarkan pertanyaan ini ya saran saya seperti tadi itu, ya kan. Tidak tahu menulis, sangat sedikit waktunya untuk menulis, ya ngevlog aja atau sama aja seperti Bu Ayu sampaikan tadi, direkam aja, ya kan. Ya, mungkin siapa tahu lama-kelamaan tambah banyak ceritanya, bisa ditaruh di media sosial, ditaruh di Spotify, bisa jadi podcast, kisah apa gitu, terserah. Nanti mungkin kisah-kisahnya bisa dikasih judul apa, bisa jadi series tuh. Siapa tahu setelah di-share banyak yang suka, banyak yang dengerin. Kita nggak tahu ya. Iya, betul. Yang pertama tadi dicoba dulu. Iya, betul sekali, nyoba dulu. Apapun caranya, mau yang lebih nyamannya mungkin kalau tidak nyaman nulis, ya pakai vlog misalkan tadi, atau kita rekam saja di handphone, kita coba dulu yang pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Selamat malam, Bu Ayu, Kang Momon, Mbak Suci, Mbak Simartuti. Kenalkan saya Wijiati Supari, ingin bertanya terkait tema semangat berprestasi. Selama berkarya, apa yang Anda lakukan jika tiba-tiba saja ngeblank atau tiba-tiba kehilangan semangat padahal sudah berada di tengah-tengah proses dalam menciptakan karya? Kedua, bagaimana cara teman-teman mensiasati agar semangat selalu menyala, bisa konsisten dalam berkarya? Yes, pertanyaannya keren banget. Keren, ini keren. Keren ini. Momon suka gitu nggak? Tiba-tiba lagi bikin lagu terus mentok aja tuh di tengah, nggak selesai. Gimana? Iya sih, kalau misalnya lagunya bukan buat yang deadline kayak gitu sih, bisa ditunda dulu kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya ada dari teman yang request itu harus misalnya 2 bulan ke depan harus jadi kan minimal. Itu yang bener-bener, aduh gimana ini, kadang-kadang sampai dengerin musik dulu kayak gitu tuh, jadi bener-bener yang harus digali gitu moodnya. Kalau ngeblank tuh bener-bener nggak bisa, tapi nanti
kalau nggak sengaja tiba-tiba inget lari lagi ambil HP, nyanyiin dulu nanti di save dulu nadanya kayak gitu sih. Jadi dicoba terus ya. Iya gitu, nanti dicari nadanya ini nggak bagus, nanti disatu-satuin kayak gitu. Yang masuk kayak jadi buat dikumpulin dulu. Kalau untuk Kalau buat semangatnya tetap membara itu ya ininya lebih ke apa ya, positif aja sih, karena kan kita dinikmati ya, bukan untuk ngoyo. Jadi ikuti alurnya kayak gitu tuh. Tetap aja, jadi jangan ngerasa dituntut kita tuh harus seperti ini, enggak sih. Jadi ngalir, kalaupun ada kesuksesan itu bonus. Jadi enggak ngerasa dituntut, ya itu semangatnya tuh tetap ada gitu. Betul sekali, saya setuju dengan Kak Momon. Iya. Jeda dulu ya. Betul. Iya. Jadi ada waktu jeda untuk me times gitu Bu Ayu. Jadi kalau misalkan kita ngeblank jangan dipaksa, karena mau apapun juga pikir balik juga kalau ngeblank nggak bakal jadi. Jadi me time dulu, kita jeda me time sampai kondisi kita sudah agak nyaman ya. Baru kita mulai lagi. Tapi pokoknya jangan dipaksakan, sesampainya aja gitu. Ya. Karena biar rehat itu perlu ya. Sangat perlu sekali. Memang itu wajib gitu Bu. Ada saatnya kita butuh untuk me time ya. Jadi waktu untuk me time itu walaupun mungkin hanya sebentar, tapi memang penting sekali untuk mengembalikan otak yang tadinya mungkin sudah auto blank. Ya, mungkin tipsnya gitu ya. Jadi kita kalau lagi blank nggak apa-apa, ditinggalkan saja dulu sejenak. Iya. Kita lakukan yang lain-lain dulu, kita refresh jangan dipaksa yang lain. Tapi juga jangan terlalu lama gitu. Nanti kalau sudah agak refresh, kita bisa kembali lagi. Ya. Kalau untuk mensiasati agar semangat selalu menyala, ya bahagiakan hati. Hatinya dibuat bahagia. Betul, setuju sama Kak Jody. Setuju dengan Kak Jody itu. Karena ide itu kita tidak bisa mengejar. Ya, itu biasanya lagi ya. Muncul sendiri ya, muncul sendiri. Iya, kadang-kadang nggak bisa diprediksi sih. Betul Kadang sekali. mungkin mikirnya gini ya, kalau lagi galau, lagi kayak gimana itu, kadang-kadang nggak bisa sama sekali. Kadang-kadang juga bisa, kayak gitu nggak bisa diprediksi gitu. Kadang lagi bahagia sekalipun itu nggak ada mood ya ataupun ide atau inspirasi nggak ada. Jadi nggak bisa ditebak. Kadang ya benar kata Kak Judi, dalam hitungan 2 menit aja bisa saya bikin lagu sama nadanya kayak gitu kan, itu bisa kalau lagi bagus gitu. Hal seperti itu yang hal yang natural sebetulnya ya. Iya. Memang tidak bisa dipaksakan, semangat itu terus menerus berkobar. Dan apalagi kalau bikin lagu itu kan dari perkata sampai nada itu kan harus benar-benar, ketika kita satu kali menemukan lirik sama nada itu kan catchy ya. Nadanya bisa nah terus tadi nyanyi kayak gini diulangin lagi nggak sama, itu nggak dapet gitu kayak gitu. Jadi sampai mumet, aduh tadi gimana ya, harus ditarik ulur nadanya tuh kayak yang bener-bener kayak tadi tuh gimana kayak gitu tuh, pernah aku kayak gitu sampai mumet itu kayak gitu. Struggle-nya dari teman-teman pencipta ini memang seperti itu, dan juga itu bukan hal yang tidak bisa selamanya jadi kendala, tapi juga memang itu hal yang biasa terjadi. Natural. Jadi begini Bu. Jadi begini Bu. Kalau untuk menulis sebuah cerita, sebuah karya seperti novel, lagu ataupun cerpen, itu tidak bisa disamakan dengan menulis berita atau semacam opini ya. Karena kalau misalkan berita itu kan harus kita ada namanya deadline ya, kejar tayang. Dan itu juga kita sudah ada sumbernya apa, tinggal dikembangkan kan seperti itu. Tapi kalau untuk menulis cerpen itu tidak ada Bu, jadi nggak bisa disamakan seperti menulis berita. Jadi kita nggak bisa ada namanya deadline kejar tayang, itu nggak bisa dipaksakan seperti itu. Karena menulis cerpen, novel itu kan imajinasi. Ya kan, dari imajinasi, jiwa ya, soul. Ya, bermain dengan imajinasi. Yang fiktif, sesuatu yang nggak ada diada-adakan gitu kan. Jadi kita harus karena karya itu munculnya dari jiwa kita ya, dan jiwa itu kadang juga tidak bisa dipaksa. Betul sekali. Idenya itu yang kadang idenya muncul hilang kadang itu seperti itu. Dan biasanya kalau saya tuh biasanya pagi hari pikiran masih fresh, nemuin kata-kata sesuatu langsung saya catat, entah itu saya dicatat di buku atau di handphone. Ya. Jadi nanti itu akan bisa dikembangkan ketika kita membutuhkan. Ya.
Itulah Ya, bisa pentingnya itu tadi seperti untuk itu juga, aku istirahat juga kayak gitu. sejenak juga perlu ya. Perlu, Oke, penting kita itu. mungkin satu lagi pertanyaan terakhir, terus kemudian nanti aku minta teman-teman bisa share mungkin 1-2 bait dari karyanya ya. Nanti Mbak Suci boleh puisi ataupun Mbak Judi mungkin dari karyanya ada 1 bait yang ngena banget nih, apa bisa kita share, terus Momon bisa share 1 bait lagunya mungkin nih. Boleh ya? Kita satu ke pertanyaan terakhir dulu deh. Boleh ditampilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Suryani dari UT Hongkong. Saya merasa bangga sekali dengan ketiga narasumber hari ini yang memiliki karya dan prestasi yang luar biasa. Perlu dijadikan contoh untuk teman-teman yang lainnya. Maaf nih agak tidak kelihatan ya. Pertanyaannya Kak Momon, gimana cara menciptakan lagu? Apa langkah yang harus diperhatikan? Kak Suci, yang saya tertarik ikut gabung di komunitasnya, ada syarat tertentu untuk bergabung. Kemudian Kak Sri, bagi tipsnya jika tulisan kita merasa boring agar tercipta tulisan yang bermakna supaya banyak peminat pembaca. Oke, ini masing-masing sudah ada bagiannya. Ayo, silakan dari Kak Momon. Bagaimana cara bikin caranya? lagu? Langkahnya apa? Pertama apa dulu nih? Kalau bikin lagu itu nggak ada bagan sih ya, nggak ada harus kayak gimana. Mungkin lebih ke mungkin ada bagian struktur aja gitu kan. Tapi kita bebas gitu mau ngambilnya dari rap dulu atau pre-chorus dulu atau langsung verse pertama gitu kan. Bebas gitu kan. Dimana kita menemukan ya itu langsung aku catat gitu kan. Aku nyanyiin kayak gitu kan. Nanti baru kita ketemu. Terus alur ke bridge-nya gitu kan, terus baru ke ref-nya seperti itu. Jadi nggak selalunya sama bikin lagu itu dari intro, verse, terus bridge sampai ke pre-chorus dan ref. Nggak begitu juga sih, seperti itu. Jadi bebas aja kalau bikin lagu Kak, kayak gitu. Ya, itu alur kreasi dari masing-masing itu bisa berbeda-beda ya, dan juga tidak terpatok pada aturan tertentu juga. Jadi iya kan biasa kalau lagu aja. tuh biasa pelan dulu kan ya, itu kan namanya verse ya biasa gitu, terus baru mau masuk rap itu kan ada kayak pembatas gitu kan, mau ada masuk ke rap itu, nah di situ terus baru rap itu kan yang tinggi gitu untuk klimaks itu rap kayak gitu. Nah di situ jadi ya di mana nemunya aja, kalau aku kayak gitu memang bener. Kalau nemunya pas ref, aku dapetin ref dulu atau ngambil yang terakhir, seperti itu sih. Ya, oke. Thank you Kak Momon. Kak Suci nih gimana kalau mau ikut gabung komunitasnya PCKLC ya tadi ya, ataupun dari Literary Circle tadi, Hong Kong Literary Circle, betul kan? Iya, Hong Kong Writer Circle itu biasanya itu kita nggak langsung ke sana. Biasanya kita ada arahan dari PCK, karena memang PCK berkolaborasi dengan Hong Kong Writer Circle itu. Gitu. Karena ini penerbitannya juga mereka tidak setiap tahun sih penerbitannya, tapi ada di bulan-bulan keberapa kayak gitu. Ada bulan ini harus store puisinya, nanti bulan ini untuk meeting, bulan ini untuk ini lagi, bulan ini kayak gitu. Jadi sudah ada jadwalnya. Seperti itu. Dan kalau untuk join ke Physical Learning Center sangat mudah, tinggal datang ya ke alamatnya di. Mungkin bisa di-share Facebooknya mungkin, atau ada nomor kontak yang bisa. Iya, bisa di Facebook saya atau Facebooknya Physical Learning Center. Kalau di WA saya 93432310. Jadi bisa langsung hubungi saya. Facebook saya, nama saya Suci Resmiati. Jadi gampang ya, tinggal nyari Facebook saya aja. Kalau susah nyari. Langsung dihubungi ya Mbak Suci atau. Iya, bisa langsung hubungi saya. Oke, Kak Judi nih gimana tipsnya kalau tulisannya boring? Sepertinya sama seperti yang tadi saya sampaikan, kita jeda dulu, berhenti dulu, jangan memaksakan diri, berhenti ya meskipun mungkin hanya sebentar, atau tunggulah sampai suasana hati kita kembali enjoy, kembali nyaman, gitu. Karena kalau dipaksakan kita akan selamanya boring, malah mungkin
jadinya tambah nggak enak hati, marah-marah, terus tulisannya malah nggak jadi, tambah semakin marah, ya kan? Jadi udah dulu, kita butuh waktu untuk me time, ya jalan-jalan dulu mungkin, atau mungkin kulineran dulu, atau mungkin gimana gitu, seneng-seneng nyanyi-nyanyi dulu boleh lah, gitu. Intinya jeda dulu ya, jeda dulu, butuh waktu untuk me time, nanti bisa muncul lagi semangatnya, baru kita lanjut lagi menulisnya. Oke, terima kasih sekali. Itu tadi pertanyaan kita. Sebetulnya masih banyak, cuma kita karena keterbatasan waktu juga, mungkin sementara itu dulu. Nanti kalau mau lebih banyak Aku bertanya mau bisa. nambahin dong untuk ucapan Oh iya, terima silakan, kasih sebentar. Momon. Oke, pokoknya terima kasih banyak untuk KJRI ya yang sudah memberikan kesempatan khususnya untuk saya pribadi, dan saya yakin seperti yang Kak Judi bilang, banyak juga PMI di luaran sana, tapi ini suatu undangan yang luar biasa buat saya pribadi. Dan terima kasih buat teman-teman PMI yang selalu ngedukung dimanapun berada, ngedukung semua karya-karya PMI Hongkongnya. Buat partner saya Intan Rijuka, terima kasih yang selalu kasih support, juga ngebantu dalam untuk audio visual kayak gitu, terus untuk Teh Ii, untuk Kak Danis Martin, dan untuk tim-tim arranger musik dan Koko Ramadan, semuanya yang sudah mensupport saya, terima kasih banyak untuk semuanya. Ya, Luar itu biasa. aja. Karena kita semua yang ada di sini tentunya tidak bisa berada di posisi sekarang tanpa dukungan dari orang-orang di sekitar kita ya. Betul sekali. Iya. Oke, luar biasa. Dan harapannya juga kita juga bisa menjadi support system yang baik juga untuk orang-orang di sekitar kita. Betul, Bu. Iya, Jadi banget itu berpengaruh banget. Ini ya, kita semua bisa ada di titik ini tanpa bantuan teman-teman, sahabat, termasuk juga para haters mungkin ya. Iya. Ya benar-benar itu hater. Kita perlu mengucapkan terima kasih itu karena bagaimanapun juga mereka semua adalah support system yang luar biasa untuk kita dalam berkarya. Antara baik dan buruk ya, antara penggemar atau mungkin penghujat, itu seimbang. Jadi kita kita tempatkan menjadi sama-sama sebagai support system yang akan menguatkan kita, seperti itu, Bu. Yes, betul sekali, Bu. Sekali. Ya. Karena kita harus tetap fokus untuk 3 sih. Di kehidupan ini ada 3. Satu, orang yang support, untuk yang pro, kedua untuk orang yang kontra, ketiga yang netral. Jadi kita masih punya 1,5. Itu semuanya itu, jadi jangan difokusin untuk banyak mikirin ke orang yang nggak suka gitu. Karena ada orang yang netral itu gitu kan. Pokoknya kita tetap semangat dan fokus. Luar biasa sekali, keren banget kan mindsetnya. Ini kita harus pegang bareng-bareng semuanya ya. Oke, terakhir aku mau denger dong karyanya semuanya masing-masing. Mungkin dari Kak Suci dulu, boleh dong kita dengar. Saya dulu. 1-2 bait dari Sucinya. Saya coba ambil dari buku My Voice. Oke, Kak Judi dulu. Ya, rise and fight, live to keep others alive. You are not alone. Bangkit dan berjuang, hidup untuk membuat orang lain tetap hidup karena kamu tidak sendiri. Di manakah empati itu ketemukan? Peradaban sudah sampai pada titik kulminasi di ambang batas antara halusinasi dan logika, mengaburkan sisi kelembutan sebuah kemanusiaan. Aku berpikir bahwa dunia begitu indah dalam balutan kasih sayang setiap wajah. Aku berpikir bahwa ketulusan akan selaras dalam setiap belaan. Aku pun berpikir bahwa tak ada kesakitan dalam setiap jiwa yang rentan. Masyhur hati mendapati simpati tak sampai di ujung bibir. Empati tak bisa singgah di dasar hati. Kebekuan rasa mendominasi. Keangkuhan hati menjadi hati. Mengenal seseorang itu lebih baik daripada menghakimi mereka. Menjangkau dan menyentuh manusia lain tidak hanya dengan tangan, tetapi juga dengan hati. Tuhan tak pernah memilih pada siapa Dia akan memberikan cobaan. Dan cukup hanya mereka saja yang mengalah. Jangan Anda. Keren banget. Aduh, ngena banget di hati ini. Dan penasaran sekali mau baca juga nih. My Voice. Oke, Kak Suci, boleh silakan. Boleh ya. Ini puisi atau dari cerpennya nih? Saya mau baca puisinya ya. Oke, boleh. Ya, ini
penerbitan buku saya yang kedua. Jadi ini judulnya After the Storm. Jadi di sini saya menulis puisi dengan judul The Famous Mr. Poro. You sprung out from nowhere, became a famous artist and shocked the whole world. We know you, although you lurk in the shadows, haunting and frightening all the people on this earth. Although you are a famous artist, you cannot be seen, not by our human eyes. We just guess where you came from, where you are, what you're changing into. Maybe you like a giant, or maybe you like a genie or a ghoul with a flash, with a face flushed red and green, with eyes burning like a coal, a sharp-toothed mouth and long protruding tongue, covered with the thick, distressing saliva, crawling lines in your long spiky hand. We hope to get through this mass day and let them begin a past. Go back to your hometown. Go back to your own life. Let us live ours with peace of mind. We don't need to disturb each other when you came. We did not invite you. No, you are here. We cannot send you away, but we will let you go peacefully. Goodbye, Mr. Corona. Udah ya berarti. Luar biasa, keren. Ini bukunya After the Storm sudah terbit atau baru akan terbit? Sudah, ini sudah dari tahun November tahun Cara 2001. dapetinnya masih lewat apa nih? Bisa dicari di Bookgazine. Bookgazine, iya. Karena sudah itu ya. Kalau tadi Kak Judi itu di Amazon, kalau ini di Bookgazine. Bookgazine. Ya. Teman-teman yang mau baca karyanya Kak Suci ini bisa langsung ke sana. Oke, next. Kita mau dengar lagu dari Kak Momon. Ayo. Ini pengantar tidur ini. Boleh rapnya aja. Rahasia aja ya. Menutup, aku nggak bisa nyanyi masalahnya. Ngopi instan. Refnya aja ya. Ya, boleh. Apa nih judulnya? Arti hidup. Arti hidup. Jadi intinya ya liki-liki hidup lah. Sudah nikmati hidup kayak gitu. Ya, refnya aja ya. Soalnya kalau full nanti bayar. Ya deh, boleh. Kayak apa yang ku rasakan kini takkan pernah ku sesali. Apa yang ada dalam hidup ini ku coba untuk mengerti, 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 mengerti. Pokoknya segimanapun susahnya hidup, kita tuh harus lebih mengerti tentang hidup. Kayak gitu. Jangan pernah menuntut hidup. Cukup mengerti hidup. Seperti itu. Ini sudah bisa didengar di Spotify ya, bisa langsung dicari sudah, ya. Ada di TikTok, ada di Apple di Music. YouTube ada? Ada di YouTube ada. Oke, habis pokoknya untuk versi lengkapnya. Ya, untuk teman-teman PMI juga yang mungkin pengen tahu kayak gimana sih proses ngituin lagu, boleh kok hubungin aku, boleh. Ya, tanya-tanya kayak gimana boleh. Iya, nanti teman-teman yang menyaksikan ini mau tanya-tanya lebih lanjut boleh ya, mungkin bisa lewat Facebook-nya. Silakan kalau memang ada yang ingin bertanya-tanya atau mungkin sharing gimana cara menulis, boleh hubungi saya juga. Benar. Iya. Oke, luar biasa. Ayu, boleh saya? Ya, boleh, silakan. Boleh mengucapkan terima kasih ya ini sama Pak Kris nanti. Ya, untuk teman-teman TCK, terima kasih banyak yang sudah mendukung ya, yang selalu mendukung. Dan saya tidak bisa mengucapkan satu persatu. Dan tentunya untuk
Pak Bos ya, Pak Kris. Thank you so much for everything you have done for me, and I'm very appreciated. Dan tentunya terima kasih banyak Bu Fani, Bu Ayu, dan pihak KJRI yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing bersama ini senior-senior yang luar biasa ya, Kak Judi, Kak Momon, dan aku junior loh, aku junior. Oh no. Karena kita punya keahlian masing-masing. 2017 ke sini masih bayi. Terima kasih kembali juga untuk semuanya teman-teman, Kak Suci, Kak Oh Judi, ya, Kak Momon sudah ada satu lagu saya persembahkan untuk PMI, insya Allah tahun ini rilis. Saya ciptakan itu semua pure tentang kisah kita. Jadi mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan apa, kita tetap harus bekerja. Dan orang di rumah tidak akan pernah mau tahu kan keadaan kita seperti apa. Yang mereka lihat cuma ada di foto profil kita, cakep-cakep. Padahal aslinya kita tuh sering mungkin nangis ataupun apa ketika lagi sakit ya, seperti itu. Juga, Kak Momon. Saya menulis tentang ini juga dan sudah ditranslate ke English version juga. Judulnya Sang Penyintas itu, dan kalau sudah di-share ke beberapa platform juga, alhamdulillah ya, isinya sama tentang pekerjaan. Kalau saya judulnya Tak Seindah Profil seperti itu. Keren. Gitu. Kita tunggu ya karya dari momen ini yang tribute untuk teman-teman PMI. Luar biasa sekali, obrolan kita sudah lebih dari sejam tapi nggak kerasa. Terima kasih banyak. Teman-teman sudah sharing. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk KJRI Hongkong, Bu Ayu, Pak Konjen, Bu Ayu, Bu Fani, dan semuanya. Juga terima kasih untuk bos saya, Miss Lam and Mr. Wong. Juga untuk Pathfinders Hongkong, Miss Catherine Gurtin, tim trainer dari Pathfinders Hongkong, ada Kak Christina Zebua, Kak Antaria, Kak Natalia, Kak Anastasia, dan semuanya. Juga untuk teman-teman, sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu hadir dan ada untuk saya. Juga untuk semua teman-teman pekerja migran Indonesia, terima kasih banyak. Kalian adalah luar biasa, kita adalah luar biasa, insan pilihan Tuhan yang insya Allah diberikan kekuatan, diberikan semangat yang terus pantang menyerah, karena kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang di rumah. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Atas nama pribadi maupun atas nama KJRI Hongkong, terima kasih sebesar-besarnya sudah terus berkarya, baik untuk diri sendiri maupun juga untuk karya-karya positif ini juga pastinya bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga, dan juga lebih besar lagi kita berkontribusi dengan kegiatan kita yang positif untuk bangsa kita Indonesia. Sekaligus di menjelang 17 Agustus kita juga terus kobarkan semangat untuk berkreasi, semangat berprestasi kita semua. Kita terus berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi teman-teman narasumber dan juga teman-teman yang menyaksikan Ngopi Insan pada malam hari ini. Kita bertemu lagi di Ngopi Insan berikutnya dengan tema-tema lain yang tentunya tidak kalah menarik lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat melanjutkan.